Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurida Andala Putri dari kelas TBI 4A. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengetahui sebuah data penelitian itu reliable atau tidak, kemudian untuk mencari rata-rata modus, jumlah, kemudian diagram dari hasil data penelitian. Langsung saja, saat membuka aplikasi SPSS, kita akan langsung melihat dua tampilan layar seperti ini. Yang pertama yaitu data view, yang kedua tabel dari variable view. Pada variable view ini terdapat name, type, width, decimal, label, values, missing, column, align, measure, dan row. Jika kita menulis pada name ini, kita akan menulis kepala tabel atau inti dari apa yang akan kita cari. Contohnya nama siapa saja yang akan dari penelitian kita, kemudian berapa usianya, jenis pendidikannya. Apa yang kita tulis pada kolom name ini maka akan muncul pada kolom variabel pada data view. Langsung saja kita contohkan. Yang pertama, untuk penelitian tentu kita akan mencari tahu nama siapa saja yang akan terlibat dalam penelitian kita. Kemudian usia, jenis kelamin terlebih dahulu, jenis kelamin. Untuk pada kolom name ini kita tidak diperbolehkan untuk menggunakan spasi, tetapi kita bisa menggunakan underscore. Karena jika kita menggunakan spasi maka akan terjadi error. Jenis kelamin. Kemudian usia, pendidikannya. Di sini saya akan mencontohkan pendidikan dari jenjang SD dan SMP. Kemudian tentu saat melakukan penelitian ini kita memberi beberapa pertanyaan. Di sini saya akan mencontohkan dengan terdapat 10 pertanyaan dengan jawaban pilihannya itu sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Jadi mahasiswa yang akan kita teliti tinggal mengisi kolom dengan menggunakan checklist seperti itu. Mereka sangat setuju, setuju, tidak setuju, atau sangat tidak setuju. Kita tulis di sini jumlah pertanyaan yang akan kita tulis. Yang pertama itu pertanyaan 1, P1. Kemudian P1. Kemudian P1 ini maksudnya pertanyaan 1. Kita singkat untuk lebih mempermudah. Kemudian pertanyaan 2. Begitu selanjutnya sampai pertanyaan 10, karena di sini saya akan mencontohkan dengan 10 buah pertanyaan. 4. Oke, di sini nama, karena nama di sini bukan berbentuk angka, maka kita ubah dari numerik ini menjadi string. Kita klik
titik 3 di samping ini, terus kita pilih string. Klik OK. Untuk jenis kelamin sampai pertanyaan 10, kita akan menggunakan nomor, jadi kita biarkan menjadi numerik. Kemudian desimal di sini kita ubah menjadi 0, karena kita tidak akan menggunakan desimal. Kalian bisa langsung menulis seperti ini, 0, atau kalian bisa juga menggunakan tanda panah ke bawah ini untuk 0, atau tanda panah ke atas ini untuk menambah ya. Begitu seterusnya sampai pertanyaan 10. Oke, sampai pertanyaan 10, karena semuanya tidak menggunakan nominal, desimal maksud. Untuk kolom nama di sini, kita biarkan saja. Untuk jenis kelamin, di sini kita klik 3, kemudian untuk jenis kelamin ini kita menggunakan angka, yaitu 1 untuk laki-laki dan 2 untuk perempuan. Jadi kita tulis di bagian value-nya kita tulis 1, dan labelnya kita tulis untuk laki-laki. Kemudian klik add. Kemudian 2 kita untuk melambangkan yang perempuan. Jadi mereka hanya menulis 1 atau 2. Jadi kita tahu 1 itu untuk laki-laki dan 2 itu untuk perempuan. Kemudian kita klik add. Kalau selesai kita klik OK di sini. Kemudian pada usia kita menggunakan indikasi angka juga untuk usia. 1 itu untuk usia dari 6 tahun sampai 11 tahun. Klik add. Kemudian 2 itu untuk rentan usia dari 12 sampai 15 tahun. Karena penelitian kita di sini akan pada siswa SD dan SMP. Klik 12 tahun sampai 15 tahun. Klik add. Kemudian kalau selesai klik OK. Kemudian di sini juga pendidikan. Kita klik kanan titik 3 pada kanan ini. Kemudian kita menggunakan indikasi angka juga, yaitu 1 untuk mengindikasikan SD, kemudian 2 itu untuk SMP. Klik add, kemudian OK. Kemudian pada untuk pertanyaannya kita juga menggunakan indikasi angka. 1 itu untuk sangat setuju, 2 untuk setuju, 3 untuk tidak setuju, dan 4 untuk tidak sangat setuju. Sangat tidak setuju. Maaf. Di sini 1 itu sangat setuju. Sangat setuju. Add. Kemudian 2 untuk setuju. Add lagi. 3 untuk tidak setuju. Add. Kemudian 4 untuk sangat tidak setuju. Add. Kemudian klik OK. Karena pertanyaannya terdapat pertanyaan sampai 10 buah pertanyaan, jadi
kita akan untuk lebih mempercepat, kita klik di sini, klik kanan, dan copy. Kemudian kita blok dari kolom pertanyaan 2 sampai 10. Kita klik kanan, kemudian paste, dan otomatis pertanyaan 1 sampai 10 juga sudah terdaftar seperti ini. Oke. Kemudian setelah itu kita beralih ke tampilan data view. Pada data view ini sudah tertulis semua nama, jenis kelamin, usia, pendidikan, pertanyaan 1, 2, sampai pertanyaan 10 di sini. Kemudian untuk di sini kita tinggal menulis nama dari siswanya, jenis kelaminnya, usia, atau data dari penelitiannya. Untuk lebih mempercepat, saya akan mengambil dari data yang pernah saya kerjakan. Untuk lebih mempercepat dan untuk mempercepat penjelasannya. Oke, setelah diisi, kira-kira kurang lebih tampilannya akan menjadi seperti ini. Ini kelamin kita tadi mengindikasikannya dengan 2 itu perempuan, kemudian 1 itu untuk laki-laki, kemudian pertanyaannya kita buat sebervariasi mungkin, karena pertanyaan jawaban dari situ juga akan bervariasi seperti ini. Setelah seperti ini, kita dapat mengetahui bahwa 1 itu tadi untuk SD, 2 itu untuk SMP, untuk usia 1 itu usia rentang 6-11 tahun, dan 2 untuk usia rentang dari 12-15 tahun. Setelah datanya jadi seperti ini, kita klik Analyze untuk mengetahui hasil data penelitian kita ini reliable atau tidak. Kita klik Analyze, kemudian pilih Scale. Di Scale ini kita klik Reliability Analysis. Karena pada reliable analysis ini, kita hanya menggunakan dari pertanyaan 1 sampai 10, sehingga nama, jenis kelamin, usia, dan pendidikan tidak kita gunakan. Kita blok pertanyaan 1 sampai pertanyaan 10. Pertanyaan 1 sampai pertanyaan 10, kemudian kita pindahkan ke items, atau kita share ke items, dengan klik tanda panah seperti ini. Setelah seperti ini, kita klik OK. Menunggu hasil dari ini ada. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Ini adalah reliability statistiknya. Di sini adalah 957, artinya di sini data penelitian yang saya lakukan itu reliable, karena jika kurang dari 500 nilai Cronbach's alpha-nya, maka data penelitian tersebut tidak reliable. Nah, jika di atas 500, maka data penelitian itu bisa dikatakan sebagai data penelitian yang reliable. Jika sudah seperti ini, jika kita ingin menyimpan file ini di Microsoft Word, maka kita klik File di sini, kemudian kita ekspor.
Kemudian kita cari di sini yang kita pilih tempat menyimpannya untuk di Word, RTF ini untuk penyimpanan di Word, Microsoft Word. Kita pilih. Kemudian kita di browse di sini, kita klik browse di sini. Kita pilih kita akan menyimpan dokumen ini di mana. Kemudian kita beri nama filenya. Namanya Nurida PSS. Kalau sudah seperti ini, kita klik save di sini. Oke. Lalu kita klik OK. Kalau sudah, maka data ini akan otomatis tersimpan pada dokumen Microsoft Word pada file kita. Kemudian selain itu kita juga dapat dengan mudah bisa mencari rata-rata, kemudian modusnya, jumlah dan tabel diagram menurut maksudnya di sini dengan data yang sudah kita teliti tadi dengan klik analyze, kemudian di deskriptif kita ke deskriptif statistik, kemudian di frequencies, kita klik frequencies untuk mencari rata-rata, modus, jumlah, dan diagram ini kita pindahkan dari nama, kita langsung saja blok nama dari nama sampai pertanyaan 10, kemudian kita ekspor atau kita pindahkan ke variabel. Jika sudah seperti ini, kita klik statistik. Akan muncul tampilan seperti ini. Maka kita klik apa saja yang ingin kita cari, yaitu mean ini rata-rata, kemudian mediannya, kemudian modusnya, jumlah, divisionnya, variance, range-nya, minimum dan maksimum ini secara langsung dan mudah tentunya. Jika sudah seperti ini, maka kita klik continue. Kemudian, jika kita ingin membuat diagram, kita juga klik charts di sini, charts. Ini adalah pilihan diagram yang akan bisa kalian pilih. Dan di sini saya pilih bar chart atau diagram batang ya. Kemudian di sini kita dapat menulis ini sebagai dalam bentuk frekuensi atau persen. Dan saya sini memilih untuk frekuensi saja. Jika sudah, kita klik continue. Kemudian kita klik OK. Kita tunggu sebentar. Masih dalam proses loading untuk datanya. Jika sudah, maka hasil tampilan datanya akan seperti ini. Meannya untuk jenis kelaminnya seperti ini. Mediannya sudah ada, modusnya sudah ada, kemudian maksimumnya ada, minimumnya ada, dan jumlahnya juga semua sudah ada secara otomatis dan sangat mudah tentunya menggunakan
aplikasi SPSS ini. Frekuensi tabelnya, pertanyaan 1 sampai pertanyaan 10, kita dapat melihat frekuensinya, persennya, sampai dengan pertanyaan 10. Kemudian terdapat ini diagram batang, karena kita juga mencari diagramnya tadi, sampai dari nama, jenis kelamin, usia, sampai dari pertanyaan 1 sampai pertanyaan 10. Jika sudah selesai seperti ini, maka kalian bisa menyimpannya juga di Word seperti yang telah kita lakukan pada data reliable tadi. Kita klik File, kemudian kita klik Export. Kita pilih Word RTF untuk menyimpannya sebagai dokumen pada Microsoft Word. Kemudian kita klik Browse. Kita pilih akan menyimpannya di mana di sini. Dan saya akan menyimpannya di dokumen ya. Kalian bisa memilih untuk menyimpannya di mana. Kemudian kalian klik nama filenya. Saya akan menyimpan data statistik. Kita sudah klik save, kemudian oke. Sudah mentransfer file ke dokumen. Oke. Jika sudah, maka kalian bisa kembali karena datanya sudah otomatis tersimpan di dokumen kalian. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga membantu untuk mengetahui sebuah penelitian itu reliable atau tidak dengan cara yang mudah menggunakan aplikasi SPSS, kemudian mencari mean, modus, jumlah, kemudian diagram batang dari sebuah penelitian dengan cara yang mudah menggunakan aplikasi SPSS ini tadi. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.